الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah ujian terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ujian terhadap orang yang beriman adalah salah satu yang harus kita pahami adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada teken kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa teken kontrak kita dengan Allah? Adalah keimanan, keyakinan sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Maka roh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah dasar keimanan kita, inilah dasar keyakinan kita yang pertama ketika kita masih di alam arwah. Maka pada hakikatnya manusia dilahirkan di atas permukaan bumi ini semuanya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa masih ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak yang ingkar dengan janjinya. Inilah salah satu ujian kita. Apakah kita melaksanakan janji kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ujian yang pertama adalah ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar Islam jelas ada rukun Islam. Dasar iman juga jelas. Dalam Islam baru kita dikatakan Islam ketika kita melaksanakan antas adalah ilaha illallah, aqimus salat wa atus zakat wa tasumur ramadan wa hajji fil bait man istata'a ilaihi sabila.
ada 5 dasar yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Antas adalah ilaha illallah, senantiasa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan pengulangan kalimat 2 kalimat syahadat ini ada di dalam salat 5 kali sehari semalam. 17 rakaat 5 kali sehari semalam kita persaksikan diri kita, kita besarkan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu ujian ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, antas adalah ilaha illallah, mengulang-ulangi keyakinan kita. Setelah itu aqimus shalah, mendirikan salat. Di dalam salat itu adalah pengulangan keyakinan, qalu bala syahidina, persaksian kita kepada Allah, mulai takbiratul ihram sampai kita membaca surah Al-Fatihah, sampai kita ruku, bangun dari ruku, sujud sampai duduk, semuanya itu adalah persaksian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atus zakah, mengeluarkan zakat itu 1 kali dalam 1 tahun. Wa tasumur Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan itu juga 1 kali dalam 1 tahun. Wa haji fil bait, naik haji bagian mampu, itu juga 1 kali yang diwajibkan khusus kepada yang mampu dari segi ilmu, mampu dari segi kesehatan, dan mampu dari segi harta. Kalaupun kita mampu dari segi ilmu tapi tidak mampu dari segi kesehatan, tidak wajib. Mampu dari segi kesehatan, tidak mampu dari segi keuangan, juga tidak wajib. Harus 3 mampu. Mampu ilmu, harus tahu tata cara melaksanakan haji. Maka ada yang namanya manasik haji sebelum berangkat haji. Belajar sebelum berangkat haji. Sudah haji baru berangkat. Inilah dikatakan manasik haji. Belajar tentang tata cara bagaimana melaksanakan haji, di mana mulai berniat, di mana masuknya, ketika masuk di Masjidil Haram tidak sembarang masuk. Itulah yang diajarkan oleh pembimbing haji kita. Begitu juga dalam rukun iman, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah. Semua orang beriman kepada Allah, tetapi belum tentu dia takwa. Yang dipanggil untuk salat, puasa, zakat dan haji selalu diawali ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil untuk bertakwa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setiap Jumat khatib selalu menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Allah memanggil orang beriman untuk apa? Untuk bertakwa yang sebenar-benarnya. Dan setelah itu, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Allah melarang kita mati sebelum Islam. Bagaimana kita bisa mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Konsekuensinya adalah ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar agama kita adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita tanamkan pada diri dalam hidup kita, yang harus kita jaga dalam kehidupan kita adalah habdu minallah, hubungan kita kepada Allah 5 kali sehari semalam yang harus kita selalu menghadap kepadanya. Kita laporkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya,
Dan ini dijadikan doa kita. Kita melapor kepada Allah, saya siap hidup ya Allah, dan saya siap mati. 5 kali sehari semalam kita siap hidup dan siap mati. Hakiki dalam penafsiran ayat ini menandakan bahwa ternyata hidup manusia bukan 100 tahun, bukan 63 tahun, bukan 1 bulan, bukan 7 hari, bukan 1 hari. Ternyata umur yang Allah berikan kepada kita hanya antara waktu salat saja, antara salat Isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke subuh. Begitulah perputaran umur kita. Maka orang yang menjaga salatnya tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum masuk waktu, sebelum dia melaksanakan salat. Itulah yang dimaksud husnul khatimah, mati dalam kebaikan, di penghujung hidupnya mati dalam kebaikan. Inilah yang selalu kita minta dalam setiap sujud terakhir kita. Yang pertama diminta dalam sujud kita adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Dan yang kedua, dicukupkan rezeki kita oleh Allah. Dan yang ketiga, dimatikan dalam husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian yang pertama tentang keimanan, yang di dalamnya adalah mematuhi perintah Allah, terkhusus adalah salat 5 kali sehari semalam, pelaksanaan rukun Islam dan rukun iman itu sendiri. Setelah kita melaksanakan rukun Islam dan kita jalankan rukun iman itu sendiri, maka kita berada pada posisi tattaqun. Kita sudah berada pada Islam. Tetapi kapan kita tidak melaksanakan rukun Islam, rukun iman itu sendiri, dengan sendirinya kita keluar dari Islam dan keluar dari keimanan kita. Itulah yang dikatakan orang yang munafik, mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya Islam, tetapi tidak melaksanakan syariat Islam. Yang kedua, ujian yang diberikan Allah kepada kita adalah harta. Manusia dilahirkan di atas permukaan bumi ini, tidak ada yang memiliki harta, lahir dalam keadaan telanjang, sama semua. Kembali juga kepada Allah. Yang kita bawa, harta yang kita bawa hanya 3 lapis kain kapan. Apa yang kita banggakan ketika kita keluar dari perut ibu kita? Semua keluar dalam keadaan potensi iman saja kita miliki. Maka disitulah tuntutan Allah, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah sadid. Kalau kamu syukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, saya tambah nikmat itu. Tapi kapan kamu kufur kikir atas nikmat yang aku berikan kepadamu, sungguh siksaanku amatlah pedih. Harta yang sebenarnya yang kita punya adalah yang kita konsumsi, yang kita makan, dan yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Itulah yang kita miliki. Harta yang dilihat mata, harta yang masih ada di bank bukan milik kita. Sebentar kita dipanggil ya Allah, bukan kita punya, tetapi ahli waris kita. Yang ketiga, ujian yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan yang diberikan Allah kepada kita adalah ujian. Sejauh mana kesehatan itu kita pergunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lebih banyak kita pergunakan ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah daripada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana penglihatan ini kita pergunakan. Diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana pendengaran ini kita gunakan mengabdikan diri kita kepada Allah. Penciuman kita, lidah kita, tangan dan kaki kita, jangan sampai nanti setelah kita lumpuh baru kita mau sujud, baru kita mau datang di masjid. Pergunakanlah kesehatan itu, karena kesehatan tidak selamanya kita miliki. Penglihatan tidak selamanya kita miliki, pendengaran tidak selamanya kita miliki. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah panca indera yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah Allah akan memberikan nikmat oleh Allah kepada kita.
La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah sadid. Syukuri sebelum azab Allah kita diberikan kepada kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga ujian ilmu. Kita diberikan ilmu oleh Allah. Sejauh mana ilmu itu kita pergunakan untuk diri kita, untuk anak kita, untuk istri kita dan orang lain, tapi terkhusus kepada diri kita. Apa yang kita dapatkan kita amalkan pada diri kita, yang kita mampu mengamalkan. Begitu juga kita ajarkan kepada istri dan anak kita dan kepada orang lain. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu sebelum ujian ini, sebelum nikmat Allah, sebelum ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pergunakan nikmat itu sebaik mungkin. Terkhusus adalah perbaiki ibadah salat kita, perbaiki tumanina kita ketika salat. Jangan pernah terburu-buru ketika menghadap kepada Allah. Pahami yang kita baca, nikmati ibadah salat, satukan diri kita antara hamba dengan Allah. Insya Allah termasuk khusyuklah ibadah kita, ibadah salat kita. Ketika takbiratul ihram kita jaga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita jaga, dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mampu kita jaga, mampu kita ikat dalam satu ikatan istiqamah dalam mengabdikan diri kita kepada Allah. Insya Allah itu juga akan datang kita ucapkan ketika menghadap kepada Allah, menghadapi sakaratul maut, dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya, dakhatul jannah, itulah yang dijamin masuk surga. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa yakum fihi min al-ayati wa sikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghfir minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya innaka syami'un qaribun mujibud da'wati ya kadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.